Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Noval Zuhdi dengan NIM 2305199. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal program penguatan profesional non kependidikan atau P3NK. Yang akan saya presentasikan adalah proposal Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana saya di sini sebagai perwakilan, yang mana anggota saya ada Muhammad Rifki Hamzani dan juga saya sendiri. Nah, langsung saja kita ke pertama, yaitu judul programnya sendiri ya, Program Penguatan Profesional Non Kependidikan atau P3NK. Nah, untuk status replikasi program MBKM kementeriannya yang kita pilih di sini adalah magang atau praktik kerja dari kampus Merdeka. Untuk nama anggota kelompok dan asal program studinya ada saya dari Sistem Telekomunikasi dan juga Muhammad Rifki Hamzani dari Sistem Telekomunikasi juga. Kemudian untuk dosen pembimbing kami yaitu ada Bapak Ahmad Fauzi SSIMT, dan juga untuk waktu pelaksanaan magang kami adalah di semester genap tahun 2025 atau 2026. Nah, untuk lokasi tempat kegiatan atau kegiatan magang ini ada di desa atau kelurahan Bojonggenteng, kecamatan Bojonggenteng, kabupaten atau kota Sukabumi, dan juga provinsi Jawa Barat. Nah, lembaga atau mitra kita sendiri itu ada PT Cloud Hosting Indonesia. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit soal profil perusahaan ID Cloud Host ini ya. Nah, ID Cloud Host sendiri merupakan perusahaan penyedia layanan cloud computing dan infrastruktur IT yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan server, hosting, dan solusi digital untuk kebutuhan individu, startup, hingga perusahaan skala besar. Nah, ID Cloud Host sendiri menyediakan berbagai layanan utama seperti Virtual Private Server atau VPS, Cloud Server, Web Hosting, dan juga Dedicated Server. Serta layanan tambahan lainnya seperti load balancer, backup, snapshot, dan email hosting. Layanan-layanan tersebut dirancang untuk membantu pelanggan menjalankan website, aplikasi, maupun sistem internal perusahaan secara stabil dan aman. Baik, mungkin kita lanjut lagi. Deskripsi kegiatan dan kompetensi yang akan diperoleh oleh mahasiswa atau kami yang magang pada PT Cloud Hosting Indonesia. Nah, di sini pertama adalah pelayanan pelanggan melalui live chat, karena pada kasus kami di sini kami ditempatkan posisinya sebagai customer service atau CS. Nah, untuk deskripsi singkatnya adalah menangani pertanyaan pelanggan terkait produk cloud hosting domain VPS serta memberikan informasi dasar pelayanan perusahaan melalui sistem live chat. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa sendiri di sini tertulis meningkatkan kemampuan komunikasi profesional, pemahaman dasar layanan cloud computing, serta kemampuan menyampaikan informasi teknis secara sederhana dan jelas, khususnya terhadap klien atau pelanggan yang awam terhadap teknologi ini. Kemudian di sini yang kedua ada konfirmasi pembayaran dan administrasi layanan, di mana kita melakukan verifikasi pembayaran pelanggan, pengecekan status transaksi, serta membantu aktivasi layanan setelah pembayaran terkonfirmasi. Nah, di sini untuk kompetensi yang akan diperolehnya adalah memahami alur bisnis layanan cloud dan sistem administrasi digital, meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab dalam pengelolaan data pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah identifikasi permasalahan dasar pelanggan, yang mana di sini adalah mengidentifikasi jenis kendala yang dialami oleh pelanggan seperti website down, email tidak terkirim, ataupun domain error sebelum diteruskan kepada tim teknis. Nah, yang akan kita dapat di sini adalah mengembangkan kemampuan analisis awal atau preliminary troubleshooting dan klasifikasi masalah berbasis sistem layanan cloud. Nah, kemudian yang keempat adalah eskalasi tiket ke tim technical support. Nah, di sini kita membuat dan meneruskan laporan kendala pelanggan kepada tim teknis dengan menyediakan informasi yang lengkap dan terstruktur. Nah, di sini yang akan kita dapat adalah memahami alur manajemen insiden atau incident management flow, meningkatkan kemampuan dokumentasi teknis dan koordinasi tim. Kemudian yang kelima adalah memberikan panduan dasar penggunaan, di mana kita membantu pelanggan dalam penggunaan fitur dasar seperti login cPanel, reset password, pengecekan masa aktif domain, dan panduan penggunaan email hosting. Nah, yang akan kita dapatkan di sini adalah memahami sistem manajemen hosting dan konsep dasar layanan internet serta layanan berbasis server. Nah, yang terakhir atau yang keenam di sini ada monitoring status layanan dan update ke pelanggan.
Di sini kita menginformasikan perkembangan penyelesaian kendala berdasarkan update dari tim teknis, serta memastikan pelanggan memperoleh solusi yang jelas. Yang kita dapatkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan komunikasi krisis, manajemen waktu, serta pemahaman proses operasional layanan cloud computing. Baik, untuk mata kuliah yang akan dikonversi dari program studi sendiri, di sini kegiatan yang pertama ada memberikan informasi kepada pelanggan terkait spesifikasi layanan server dan resource, yang mana ada CPU, RAM, storage, dan bandwidth, melalui live chat serta membantu menjelaskan kebutuhan dasar sesuai penggunaan pelanggan, di mana yang akan dikonversi adalah instrumentasi biomedis. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan pelanggan terkait konektivitas layanan hosting, domain, VPS, serta membantu identifikasi awal gangguan jaringan sebelum diekskalasikan ke tim teknis. Akan dikonversi untuk mata kuliah Next Generation Network. Kemudian yang ketiga ada menggunakan sistem live chat berbasis ticketing dan automation tools perusahaan dalam menangani pelanggan serta memahami alur kerja sistem berbasis otomatisasi, yang akan dikonversi ke mata kuliah pengenalan robotika dan kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat ada memberikan panduan dasar kepada pelanggan terkait akses layanan melalui jaringan internet dan membantu mengidentifikasikan kendala akses berbasis koneksi pengguna, yang akan dikonversi ke mata kuliah sistem komunikasi nirkabel. Kemudian yang kelima ada membantu pelanggan terkait kendala login, reset password, error akses, serta menyampaikan informasi teknis dasar berdasarkan dokumentasi sistem, akan kami konversikan kepada pemrograman lanjut. Kemudian yang keenam ada menginformasikan status layanan, gangguan sistem, dan maintenance kepada pelanggan berdasarkan update dari tim teknis, akan kami konversikan kepada mata kuliah rekayasa komunikasi radio. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mempelajari secara umum perkembangan teknologi cloud computing sebagai bagian dari evolusi sistem komputasi modern melalui interaksi dengan layanan dan dokumentasi internal perusahaan, yang akan dikonversi ke mata kuliah quantum computing. Untuk selanjutnya adalah jadwal kegiatan yang diperinci, yang akan menampilkan kegiatan, waktu, dan lokasi pelaksanaan. Di sini jadwal saya dan Rifki Hamzani sama. Yang pertama, kegiatan pertama di sini ada pengenalan perusahaan, produk layanan cloud hosting, domain, dan VPS, serta sistem kerja customer support. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri ada di minggu pertama, hari kerja tentunya jam 8 hingga jam 4 sore. Lokasinya sendiri ada di kantor perusahaan PT Cloud Hosting Indonesia, yang tadi alamatnya sudah disebutkan di awal. Yang kedua di sini adalah pelatihan penggunaan sistem live chat, ticketing, dan alur eskalasi ke tim technical support, yang mana ini juga kegiatan pada minggu pertama, yang lokasinya sama pada kantor perusahaan PT Cloud Hosting Indonesia. Kemudian yang ketiga di sini kita menangani pertanyaan pelanggan terkait informasi produk dan layanan melalui live chat, yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu kedua sampai dengan selesai magang pada setiap hari kerja. Untuk pukulnya sama seperti sebelumnya, yang lokasinya juga sama seperti sebelumnya, yaitu kantor perusahaan PT Cloud Hosting Indonesia. Nah, kemudian yang keempat di sini kita melakukan konfirmasi pembayaran dan pengecekan status layanan pelanggan pada minggu kedua sampai dengan selesai magang, yang lokasinya juga sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang kelima ada kita akan melakukan identifikasi kendala dasar pelanggan, seperti website tidak bisa diakses, login error, domain bermasalah, sebelum dieskalasikan kepada tim teknis. Ini adalah kegiatan untuk minggu ketiga sampai dengan selesai magang, yang lokasinya sama seperti sebelumnya. Kemudian yang keenam, kita membuat dan meneruskan tiket eskalasi ke tim technical support, serta memberikan update status kepada pelanggan, di mana ini juga kegiatan yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga sampai dengan selesai magang pada lokasi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian yang tujuh atau yang terakhir, untuk kita akan melakukan monitoring status penyelesaian kendala dan memastikan pelanggan menerima solusi yang jelas, yang mana ini akan dilakukan selama periode magang pada lokasi yang sama seperti sebelumnya. Baik, mungkin untuk yang terakhir adalah bukti bahwa kami terima magang pada PT Cloud Hosting Indonesia. Jadi di sini akan saya lampirkan salah satu chat dari
Teh Berliana Putri Aprilia atau HRGA pada PT Cloud Hosting Indonesia. Di sini bisa dilihat ya, dilakukan kami Anda dinyatakan diterima sebagai customer service support. Untuk lengkapnya lagi ada grup chat juga, namun karena ada perjanjian NDA kita tidak bisa menunjukkan hal tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.